Panen ikan patin adalah waktu yang paling kami tunggu-tunggu. Meski terlihat mudah, memanen ikan patin tidak boleh sembarangan agar ikan tidak rusak atau mati. Menangkap ikannya dimulai dari bagian hilir ke hulu ya teman, agar ikan tetap mendapatkan air sehingga tidak mudah mati. Karena berat dan ukuran tiap ikan dalam satu kolam beragam, proses panennya harus diseleksi. Tentunya ikan yang dipilih hanya ikan yang besar saja teman. Kau yang si kecil bola sih kalau wei. Duit le rodang aja. Rodang ah. Ada rodang. Tapi ini kok. Setelah dipanen, ikan ditimbang terlebih dahulu. Kami senang banget karena hasil panen kali ini banyak sekali. Harus hati-hati memindahkannya agar tubuh kita tidak terkena patil. Karena kalau kena kulit bisa sampai bikin demam teman. Selanjutnya ikan patin dibawa ke sentra ikan salai atau asap dengan menggunakan mobil angkut seperti ini. Tidak mau ke sentra lewat dari Teman, di tempat tinggalku, yaitu di desa Koto Masjid, Kampar, Riau ini memang menjadi salah satu penghasil ikan patin terkenal. Hampir setiap rumah di sini memiliki kolam, makanya dikenal dengan nama Kampung Patin. Akhirnya sampai juga. Ayo kita turunkan ikan patinnya. Di sekitar desa kami ada banyak tempat produksi ikan salai teman. Dan tempat ini tidak pernah sepi loh. Ikan patin dikumpulkan dalam bak besar, lalu dicuci sampai bersih. Setelah bersih, ikan lalu disusun pada anyaman bambu, kemudian dimasukkan ke dalam kotak seperti oven. Di dalam tungku pengasapan ini terdapat kayu dan bara. Selama proses pembakaran, api harus stabil, tidak boleh terlalu besar maupun terlalu kecil, karena dapat mempengaruhi kualitas ikannya nanti. Proses pengasapan memakan waktu 8 hingga 10 jam, sampai daging ikan berubah kecoklatan dalam beberapa tahapan. Semakin lama diasap, semakin lama juga ikan bisa disimpan, karena kandungan air dan lemaknya lebih sedikit teman. Cik lah. Ayo dah bagi semua. Kau bagi dulu, bagi kau dulu. Bagi dulu. Bawa dua. Lang, kau untuk uang lapor ni ang mantu kami di siko. Kau untuk bawa pulang mu lang. Asik! Kami dihadiahi ikan salai oleh Bibi. Terima kasih ya, Bi. Waktunya kita mengolah ikan salainya, teman. Kami berbagi tugas ya. Aku menyiapkan bumbu. Ada yang diiris, ada juga yang ditumbuk. Okram membuat api. Ikram dan Denny menyiapkan tanah liat. Jadi, ikan salai patin ini akan dibuat seperti pepes. Bedanya tidak dibalut dengan daun pisang, tapi dengan tanah liat. Itu kawan-kawanku membawa kayu bakar. Terong asamnya hanya diiris saja teman. Api sudah kan? Setelah bumbu selesai dibuat, campurkan dengan ikan selainya. Lalu beri perasan jeruk nipis agar aroma dagingnya lebih segar. Api sudahnya. Ikan salai lalu dibungkus dengan daun kunyit supaya lebih wangi. Sekarang baru deh balut dengan tanah liat. Tujuannya agar cita rasanya lebih manis, gurih dan lezat. Karena selama pembakaran, lemak dan sari dalam tubuh ikan tidak akan keluar akibat tertutup lumpur. Tanah liat juga dapat mengurangi amis pada ikan. Tapi mematangkannya butuh waktu yang cukup lama sampai ikan bisa disantap. Pepes ini dibakar saat api sudah menjadi bara ya teman. Dan jangan menariknya berdempetan.
Nanti malah pecah tanahnya saat kering. Mantap, Lele. Sabar lalu, kontol lalu. Setelah lama menunggu, akhirnya pepes ikan selai patin siap dibuka. Yuk, kita coba. Wah, rasanya enak sekali teman. Bumbunya nempel sampai ke bagian daging ikannya. Makin nikmat disantap dengan nasi putih. Bikin pengen nambah terus deh. Teman, petualanganku masih berlanjut loh. Kata ibuku, di kampung ini akan ada syukuran hasil panen ikan. Makanya aku dimintai tolong untuk mengambil madu kelulut di rumah pamanku. Madu tersebut akan dijadikan campuran pada hidangan nanti. Wah, banyak sekali ya stupnya. Stup adalah kotak sarang rumah lebah yang digunakan untuk budidaya sebagai tempat hidup dan berkembang biak. Cow, Oi, bayi madu ya, Cow. boleh lang. Untuk bek dapat patin. Mesti bantu panen lang. Bantu panen lo ya. Asongin dah lang. Tak boleh kau nonggok siko, pai siko ha. Beda loh, tapi nah. Yang melang. Ah, pelan belakang. Teman, madu kelulut adalah madu yang dihasilkan dari lebah kelulut. Lebah kelulut adalah lebah tanpa sengat yang berukuran kecil. Hewan ini hidup dalam sebuah koloni pada suhu yang sejuk. Dalam satu kelompok, jumlah lebahnya bisa ratusan. Proses pengambilan madu kelulut dilakukan pada saat kondisi koloni sehat, musim yang mendukung, dan sumber pakannya melimpah. Tolong ni lang. Makin nak tunjuk apa? Cuci nak kunnya. Wah, kawan-kawanku seperti ninja saja ya. Mereka memakai sarung karena takut tersengat. Ulang, ulang. Ulang. Cow, mi bawa kulit cow madu Oh, sama lang. Ambok kau lah berproses lang. Betul lang. Ya, bolang. Kasih banyak cow. Oh, sama. Selesai mengambil madu, kami mau memetik buah manggis, teman. Sakit lagi dah lang. Alang sakit alang. Sudah bakiang? Apa kakiang? Tadi nak lepo juga kiang dah tu tiba-tiba sakit Nak ben sakit dah apa dah tindak tak kilu tadi. Mana cai lima? Bawa bi mah. Mana? Mau. Cebek dah mau. Jaga macam tu mah. Teman, kaki Ikram sepertinya sakit. Ya sudah, kami istirahat dulu sebentar. Saat ini kami sedang membuat ramuan untuk mengobati sakit kakinya Ikram. Sakit, oi. Sakit. Kau lagi? Ya. Ramuannya terbuat dari sarang lebah beserta madunya. Pertama, kami mau membuat lilin dari sarang lebah atau beeswax. Cara membuatnya cukup dipanaskan dengan air sampai mendidih. Lilin yang masih cair harus didiamkan dulu supaya mengeras. Lalu siapkan wadah bambu untuk lilin beserta sumbunya. Lilin yang sudah mengeras kemudian kembali dipanaskan. Tidak perlu terlalu lama, lalu tuangkan ke dalam wadah bambu. Kami juga mau minum kelapa muda, teman, sebagai penghilang dahaga dan penambah tenaga. Pernah dulu malang. Yap. Dan tidak lupa campur juga madunya ke dalam air kelapa. Pasti seger deh. Madu ini juga kami oles ke kaki Ikram yang sakit. Madu kelulut diteliti dapat membantu dalam mempercepat proses penyembuhan luka dan meregenerasi sel kulit yang baru. Lalu diberi panas dari lilin. Cara seperti ini mirip seperti terapi parafin atau terapi lilin yang dapat mengurangi rasa nyeri atau kaku pada otot dan sendi. Kakak minum kalian ambil lagi tu juga. Ya. Minum. Sama Ikram. Lai. Lama kakinya mana apa ya mau? Mau. Macam buat mau.
Perjalanan kami berlanjut mencari buah manggis, teman. Kami mengambilnya dari kebun pamannya Fares. Ia memang suka sekali menanam buah-buahan. Buahnya ada di atas sana, jadi harus dipanjat dulu deh. Teman, buah manggis berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di luar negeri, manggis dijuluki Queen of Tropical Fruits karena memiliki perpaduan rasa asam dan manis yang tidak dimiliki buah lainnya. Buah manggisnya sudah banyak, teman. Sekarang akan kami bawa ke tempat ibu. Mama Ondo, yan lang. Wah, ternyata ada durian jatuh di samping pohon manggis ini. Rezeki nomplok nih. Ayo, kita bawa pulang. Teman, kami sudah bersama ibuku nih. Kami mau membuat dawet patin dan kerupuk kulit ikan patin. Pertama, ikan patin dibersihkan bagian dalam dan luarnya. Kemudian bagian daging dipisahkan dengan kulitnya. Tugasku membuka durian tadi. Daging ikan ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan tepung beras. Adonan lalu dimasak sampai mengental. Setelah itu dicetak deh. Sekarang kita buat kerupuk kulit ikan patin yuk. Siapkan dulu bumbunya, lalu tumbuk menjadi satu. Setelah itu, rebus kulit ikan sampai mengembang. Lalu ditiriskan dan direndam dengan es batu agar tidak lengket. Jangan lupa diberi garam. Kerupuk kulit ikan patin sudah siap digoreng. Tidak perlu terlalu lama, teman, supaya kerupuk tidak terlalu kering. Sambil menunggu, aku menyiapkan dawetnya dulu deh. Isiannya banyak sekali, teman. Pasti seger banget. Apalagi ditambah durian dan buah santan. Terakhir, dawetnya diberi madu. Kerupuk kulit ikan patin ini akan ditambah bumbu balado, teman. Jadi, harus kembali ditumis. Belum kami. Cendol. Ayo, dorong terus. Aku dan kawan-kawanku sedang bermain gerobak dorong, teman. Seru! Alat ini biasa digunakan masyarakat di sini untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit. Cara bermainnya seperti ini. Satu orang duduk di dalam gerobak dan satu orang lainnya yang mendorong gerobak. Seperti balapan ya, teman. Lelo, jatuh rele. Titik lo, stop. Kaya ada umpan ancak tu akan nyimik ko ah. Ya lang, ancak lang, godang lang banyak wadah pelok godang ulang. Di perjalanan, kami menemukan sarang anai-anai, teman. Sarangnya besar sekali ya. Oh iya, anai-anai adalah sebutan lain dari rayap. Nah, itu go. Mau kali mau. Ayo kawan, kita bongkar sarangnya. Di dalam sarang terdapat satu ekor ratu rayap yang ukurannya lebih besar dari rayap-rayap lainnya.
Untuk mencarinya, kami harus menggali sarang lebih dalam. Karena Ratu Rayap biasa bersembunyi di lapisan tanah paling bawah. Ratu Rayap banyak dicari masyarakat di sini karena diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Rayap juga mengandung protein yang dapat membantu pertumbuhan tubuh anak. Jadi, sekalian kami ambil juga deh. Ini nih Kak. Teman, Rayap bisa dimakan langsung seperti ini loh. Ayolah makan lang. Yeay, dapat deh, lama. Senang dulu ya. Boleh, nggak usah apa gosoknya lang. Ih, lama, gosok telur ayam. Mau lawak pergi gerobak yuk, lanjutkan perjalanan. Ah, itu dia pamanku. Mama, kami bawa gerobak ya. Lah, masuk dalam buah dalam gerobak kali, bawa ke motor. Ya, Mama. Panen kelapa sawit dilakukan hampir setiap hari. Setelah terkumpul di dalam gerobak, sawit kemudian dipindahkan ke mobil angkut. 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Ya. Masuk. Masuk. Sudah, Mak. Tidak. Setelah ini, kami mau ke sungai untuk mencari sumber protein. Tapi karena lokasi sungainya cukup jauh, kami menumpang mobil paman. Hehehe. Teman, bertani dan berkebun adalah sebagian besar mata pencaharian masyarakat di sini. Makanya mobil angkut seperti ini sering ditemui sebagai alat untuk mendistribusikan hasil panen. Saat menaikinya, kami juga harus pegangan kuat supaya tidak jatuh. Seru! Lang, udah sampai ini, Lang. Lang, keumpan pengilau, Lang. Masuk dalam tas, Lang. Makasih, Mama. Teman, aku, Ica, Ragil, dan Hamam sudah sampai di Sungai Kampar. Salah satu sungai besar di Riau. Bersama pamanku, kami akan mencari hasil sungai yang dapat dikonsumsi. Mama. Oh, cukup pasang ah. Oh, 10. Banyak. Ah, 10. Ah, tengok bawah tu. Jangan tengok tu. Sebagian kawanku sudah duluan memancing, teman. Mereka menggunakan sarang rayap tadi sebagai umpannya. Mami kan nyiruh dan tolong. Ya, kasih ya. Jadi lawan banyak. Ya. Setelah umpan dipasang, tinggal tunggu sampai ikan tersangkut di kail. Asik, akhirnya kami dapat ikannya, walaupun tidak banyak. Woi, dapat. Kita dapat dah. Woi, mak dah lumit tahu dapat malang. Wasin kau panggil dah wak le malang. Mau wasin kau. Wah, ikannya banyak juga, teman. Lanjut, kita angkat bubu paman lainnya. Kami menyebut ikan ini ikan kapi dan ikan lelan. Ikan-ikan ini asli dari Sungai Kampar. Ada udang.
Kami juga dapat udang galah, teman. Tenun godang tadi. Hewan bercapit biru ini adalah spesies udang terbesar di air tawar hingga payau. Udang galah ini rasanya enak, kok. Juga kaya nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Kita lanjut olah yuk. Woi, api dulu sampai mati. Balik abang tabiur pula, kalau sudah lagi ya. Teman, ikan dan udang ini akan diolah dengan cara dibakar dalam bambu. Ica dan Masya bantu buat bumbu ya. Aku bagian yang membersihkan ikan. Faiz dan Vito yang menyiapkan bambu. Rakil membuat pembakaran. Dan Rizky dan Hamam yang membelah kelapanya. Kami suka sekali masak bersama seperti ini. Semua bumbu ditumbuk menjadi satu. Ikan diberi air kelapa untuk menambah rasa gurih dan manis. Setelah itu, tambahkan bumbu yang sudah ditumbuk tadi. Terakhir, masukkan ke dalam bambu deh. Tambahkan daun ubi. Masukkan udang dan ikannya, lalu kuahnya. Bambu dibakar dengan cara dibentangkan di atas bara api. Api tidak boleh terlalu besar supaya tidak gosong. Tunggu beberapa menit saja, teman. Kami juga membakar ubi sebagai pengganti nasi. Lama oi. Elok lang, angin dulu lang. Dan banyak mu lang, ni banyak mu. Dan banyak je tuan. Ayun ni banyak. Kami banyak je tu kami. Ulang. Amat le. Wih, pada lahap banget sih. Tambah terus sampai habis. Mak dah pulang. Lang, pacai buah tampui untuk acara ayunan adik kolan. Tadi amak nanti lah, tak pulang-pulang dah. Aduh, aku sampai lupa. Ibuku memintaku untuk mencarikan buah tampui. Teman, ada yang tahu buah tampui? Buat yang penasaran, yuk kita cari sama-sama. Sebelum mencari buah tampui, kami mau menugal dulu, teman. Menugal adalah tradisi menanam secara tradisional. Cara ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di desaku secara bergotong royong. Kali ini kami mau menanam jagung. Sementara ibu-ibu lainnya membersihkan lahan dari rumput liar. Kami menggunakan tongkat kayu untuk melubangi tanah sebagai tempat menabur benih. Lang, mau awak bertanam lelang. Tanam jagung. Awak tanam nang. Tanah dilubangi hingga kedalaman 2 hingga 3 cm. Tidak lupa antar lubang harus diberi jarak agar hasil produksi tanaman nanti maksimal. Tanah di desaku sangat subur untuk ditanami sayur mayur. Saat menugal, para ibu juga membawa bekal makanan untuk disantap bersama-sama saat beristirahat. Kenya, bibit kami ni kami dah sudah menanam. Kami nak pelin ya. Nak mencari buah tampui. Ulang lain ya. Menugas sudah selesai, teman. Selanjutnya, kami akan mencari tampui pesanan ibu. Buah kecil yang rasanya manis. Itu ada paman. Mama, mana pesanan mak dan mama? Ke yang kau lang ha. Buat tampui awak tu cuma ni sak monjik kan lang tinggi lang. Lele, dan jurat ke duit ke manjik mama. Jangan diantar mama. Yolah lelok mu. Yo. Buah tampui biasanya ada di bagian atas.
Jadi untuk mengambilnya, pohon harus dipanjat dulu. Saat berbuah, tampui banyak dicari masyarakat karena rasanya enak. Selain itu, pohon tampui hanya berbuah 1 tahun sekali. Buah ini pun tergolong sulit dicari karena tidak banyak dibudidayakan. Selain di Sumatera, tampui juga dapat ditemui di hutan Kalimantan, teman. Kami berhasil mengumpulkan banyak tampui. Yuk, kita bawa pulang untuk diberikan kepada ibu. Mana awak cuba dah dulu menang? Nah, ambil ni kuah. Sebelum pulang, kita coba dulu buahnya. Tampui juga bisa menghilangkan rasa haus loh, teman. Mani. Seger deh rasanya. Kalau sudah matang rasanya manis. Tapi kalau belum matang, tampui ini rasanya asam. Malah awak bawa pulang lemu. Ada, Bok. Lelok ambo. Lelok ambo. Tak ada tu lelok ambo. Dodol sawit merupakan salah satu makanan yang hanya dibuat di desa Alam Panjang loh. Membuat dodol butuh waktu yang cukup lama. Proses pengerjaannya juga lebih dari 1 orang. Buah sawit harus dicuci, lalu digeprek atau dipipihkan. Kita rebus gulanya dulu yuk. Gula ini sebagai campuran dodol nanti. Sekarang rebus sawitnya hingga lunak. Lalu ambil saripatinya. Daging buah sawit dipisahkan dari bijinya, lalu diremas dan disaring. Rakil membantu membuat santan. Untuk membuat dodol, santannya harus banyak, teman. Lang angkat lang, berarti ke tungku lang. Setelah itu, santan direbus. Lalu diberi perasan tampui sebagai tambahan rasa manisnya. Terakhir, masukkan saripati sawitnya. Dodol terkenal sebagai makanan tradisional khas Nusantara. Cita rasanya yang manis dan teksturnya yang kenyal membuat makanan ini disukai banyak orang. Dodol sawit berbahan dasar tepung ketan yang dicampur saripati sawit. Aduk hingga semua tercampur rata dan menjadi adonan. Setelah rebusan gula menggumpal, masukkan adonannya. Lalu aduk hingga menjadi dodol. Pembuatan dodol memakan waktu berjam-jam di atas api sedang. Memasak dodol juga harus terus diaduk agar tidak hangus. Semakin lama, adonan dodol setengah matang ini akan berubah warna menjadi coklat tua. Saat itulah dodol akan mendidih dan mengeluarkan gelembung udara. Dodol harus tetap diaduk sampai matang dan siap diangkat. Dodol kemudian ditaruh di dalam dulang, lalu diratakan dengan daun pisang yang sudah dilumuri minyak agar tidak lengket. Agar mudah dimakan, dodol dipotong kecil-kecil sesuai selera. Sekarang kami mau merebus air tampui. Tunggu sampai airnya mendidih, lalu diangkat. Wah, air tampui ini segar sekali, teman. Teman, acara adikku akhirnya tiba. Tradisi yang sedang diselenggarakan ini namanya bagandu atau mengayun bayi.
Kami masuk ke dalam rumah sambil diiringi musik rabana. Ramai sekali ya acaranya. Tujuan dari Bagandu adalah agar bayi kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sebelum diayun, adikku didoakan terlebih dulu. Sambil berkeliling, adikku diolesi bedak oleh para tamu yang hadir. Tujuannya agar lebih cantik bagi perempuan dan ganteng bagi laki-laki. Adikku juga diasapi kemenyan dengan tujuan agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Setelah berkeliling, adikku dipakaikan baju. Ganteng kan? Kata ibu, dulu aku juga diikuti dalam tradisi ini loh. Karena budaya ini sudah ada sejak dulu dan akan selalu kami jaga. Oke, baju model. Nenangin. Bismillahirrahmanirrahim. Adikku lalu diayun sambil didoakan kembali. Semoga doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dapat dikabulkan. Setelah acara selesai, kami lanjut makan bersama. Salah satunya dodol yang kami buat tadi. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami. Terus lestarikan adat dan budaya kita ya. Serta jaga selalu lingkungan tempat tinggal kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.